Pakai. Oh nggih. Mboten nyapaken ngapunten. Nggih. Dari sampun akhir mungkin ada pertanyaan dari jamaah mungkin. Oh ngeten. Siap. Saya sampai suruh. Oh nggih. Semuanya. Siap. Saya sami ngapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Al-Mukarramun, para alim, para ulama, para ustaz, para ustadzah, bapak ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat subuh yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita memuji Allah atas segala nikmat, rahmat, inayah, ma'unah, hidayah dan taufik yang Allah limpahkan kepada kita semua. Mulai nikmat kesempatan masih bisa hidup dalam kondisi sehat, selamat, aman, tentram, nyaman, di mana kita membuka pagi hari ini dengan doa yang kita hafal bersama. Pripun doanya Bapak Ibu? Alhamdulillahilladzi at'amana nopo ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan hidup. Kurang tinggi kayaknya biar nyaman. Oh kita, nggih. Nuwun sewu Bapak Ibu. Matur nuwun nggih. Sampai pundi wau? Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidup, menghidupkan kita kembali setelah Allah mematikan kita beberapa saat. Wa ilaihin nusyur, dan ketika kita hidup ini berarti kesempatan untuk menambah bekal untuk pulang bertemu Allah di yaumin nusyur nanti. Sehingga hadirin, kita berharap mudah-mudahan fasilitas hidup, kesehatan, keselamatan, keamanan, usia yang Allah berikan kepada kita ini bisa kita optimalkan, dan seiring pula dengan nikmat hidayah dan taufik Allah dalam beramal, sehingga kelak kita semua bisa berpulang menghadap Allah dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian rahimakumullah. Apalagi hari ini kita berada di waktu-waktu yang krusial. Oke. Kita berada di penghujung bulan apa niki Bapak Ibu? Bulan Dzulqa'dah. Sehingga insya Allah beberapa waktu lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah, hari-hari istimewa di bulan Dzulhijjah. Maka ini menjadi tantangan tersendiri untuk kita semua, fasilitas tapi sekaligus tantangan. Apakah kita sudah mempersiapkan diri dengan amal-amal kita sehingga di hari-hari ini amal-amal kita nanti bisa melesat atau malah bisa apa? Melesat atau meleset, bisa meroket atau malah merona atau merana. Nah, oleh karena itu hadirin dan hadirat sekalian rahimakumullah, salah satu kunci bahwa dalam hidup ini kita bisa berusaha meningkatkan dan mengistiqomahkan amal kita adalah adanya rasa penyesalan alias rasa gelo. Rasa apa Bapak Ibu? Gelo. Ada rasa penyesalan alias rasa gelo. Karena penyesalan dan gelo yang kita miliki ketika amal kita sebelumnya belum optimal, itu adalah indikator adanya iman. Maka ketika ada rasa gelo, ketika kita misalkan Ramadan, kita punya target lalu Ramadannya pengen khatam Al-Quran 3 kali. Kok yo ternyata Ramadan berlalu sampai 1 Syawal, ternyata khatamnya berapa kali Bapak Ibu? 5 kali, Masya Allah. Niku alhamdulillah lek ngoten ndak. Yang banyak 3 kali khatam, tibae ternyata sampainya cuma 3 juz. Maka ketika target 3 kali khatam kok yo ternyata tercapainya 1 kali, maka ada perasaan gelo tidak dalam hati? Ada perasaan menyesal tidak dalam hati? Ramadan ini sudah kesekian kalinya dalam hidup kita, kok yo ora tahu belas dalam hidup ini 1 kali Ramadan pun kita bisa full sholat tarawihnya di masjid. Kecuali ibu-ibu tentunya, nggih. Kalau ibu-ibu kan memang ada jatah berhalangannya. Ketika kita ternyata nggak tahu full, ada saja kendala, ada saja macetnya, ada rasa gelo dalam hati, maka ini ciri adanya iman. Nah, maka ini yang akan kita bahas di pagi hari yang penuh barokah ini, hadirin rahimakumullah, dengan bersama-sama merenungkan kembali ya peristiwa bersejarah dalam hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana dalam peristiwa ini kita akan mengambil pelajaran secara khusus kaitannya dengan gelo sebagai bukti keimanan, yakni pada peristiwa perang Tabuk. Kenapa perang Tabuk, hadirin dan hadirat sekalian rahimakumullah? Perang Tabuk ini adalah perang yang terjadi di waktu yang sangat krisis multidimensi. Perang ini adalah perang yang terakhir kali diikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat. Perang yang terjadi di tahun ke-9 Hijriah. Kalau kita belajar, kita sering menyimak, kita masih ingat bahwa Rasulullah itu dakwahnya di Mekah berapa tahun Bapak Ibu? 13 tahun, diangkat menjadi nabi saat usia 40 tahun, berdakwah di Mekah selama 13 tahun, kemudian hijrah ke Madinah, berdakwah di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Nah, ini perang ini terjadi di penghujung masa dakwah Madinah tersebut, secara otomatis juga di penghujung hayat Rasulullah, yakni di tahun ke-9 Hijriah. Sehingga perang ini adalah perang yang terakhir diikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun ke-9 Hijriah itu, kalau saya tidak salah, sekitar tahun berapa Masehinya Bapak Ibu? Nah, hadirin rahimakumullah, yang menarik,
perang ini terjadi di tengah kondisi yang saya katakan tadi, krisis multidimensi. Yang pertama, perang ini terjadi di musim panas yang sangat sekali. Coro Surabaya niku hot potatoes, Pak. Hot potatoes niku artinya apa? Hot artinya apa? Panas. Potatoes kentang nggih. Panase kentang. Jangankan di Saudi sana, Bapak Ibu. Di Surabaya saja, kalau kondisi panas, itu kita aras-arasan mau kemana-mana. Mau ke masjid duhur-duhur rasanya wabot. Mau keluar rasanya berat. Di kantor rasanya mager saja. Ini panasnya Saudi bisa mencapai sekitar 45-50 derajat, Pak. Panasnya betul-betul kentang-kentang. Di tengah kondisi seperti itu, mereka harus menempuh perjalanan yang jauh sekali. Berangkat dari Madinah, kaum muslimin itu berangkat dari Madinah menuju Medan Tabuk yang jaraknya kurang lebih banyak dinukil kalau dikonversi menjadi kilometer sekitar 778 kilometer. Musim panas, perjalanan jauh. Kalau kita hari ini 700 kilo itu seperti Surabaya kemana Bapak Ibu? Jakarta lagi. Kalau kita ke Jakarta naik pesawat, Pak, belum sempat ketiduran sudah nyampe. Naik kereta, naik bus sleeper walaupun lama tapi tidurnya bisa nyenyak. Ini perjalanan jauh tengah kondisi panas ditempuh dengan jalan kaki dan naik onta. Fisiknya sama PP 778 itu berarti kalau PP ya 1500 lebih, Pak. 1500 lebih itu menggunakan fisik yang sama, kendaraan yang sama, perjalanan rentang yang jauh dan lama. Coro kalau misalkan nyampe tujuan kemudian ganti onta baru begitu masih lumayan. Nyampe tujuan kemudian ganti shift baru mungkin masih enak. Ini perjalanan jauh, fisik yang sama, kendaraan yang sama. Bahkan diriwayatkan dalam beberapa sirah bahwa saat itu, hadirin rahimakumullah, itu kondisi ekonomi berat. Kondisi ekonomi berat, belum masuk masa panen. Sehingga apa yang terjadi? Jumlah kendaraan dan jumlah bekal sangat terbatas. Bahkan Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum itu sampai menggambarkan, Pak, satu onta dinaiki oleh sampai 18 orang. Dalam beberapa nas yang lain dikatakan 10 orang. Tapi Syekh Sofiyur Rahman mengatakan 18 orang. Ya apa cara nih satu onta dinaiki 18 orang? Gantian. Ya. Satu orang naik, yang lain jalan. Engkau lewat sajam gantian yo. Delok sajam wis mudono gantian. Bapak bisa bayangkan selebihnya jalan di tengah hot potatoes tadi, perjalanan yang panjang ditempuh sedemikian rupa. Belum lagi bekal yang sangat terbatas. Dikatakan satu kurma itu hanya menjadi bekal perjalanan masing-masing dari mereka, sehingga apa yang terjadi? Ya, kurma itu dimasukin saku, Bapak Ibu. Begitu sudah lemas, kondisi lelah, diambil kurmanya disesep, tidak dimakan, Pak. Kemudian dimasukin lagi saku, jalan lagi. Saya kadang kalau melihat kisah ini saya merenung saat kita takjil puasa gitu Bapak Ibu ya. Di depan kita banyak sekali kurma. Kadang sampai dibuak-buak, Pak. Ini satu kurma dibawa untuk bekal perjalanan. Jadi panasnya ekstrim, jaraknya sangat jauh, kemudian bekal dan kendaraan terbatas. Pas bersamaan pula masa-masa pohon kurma itu sudah mulai hampir panen. Bapak bisa bayangkan, masyarakat Madinah penghasilan utamanya dari kurma. Panen kurma itu bisa untuk hidup mereka sekian bulan atau sampai 1 tahun. Nah, ketika kurma sudah mulai ranum, beberapa saat lagi hendak dipetik, ketok moto berapa rupiah kalau kita bahasa kita sekarang, keuntungannya sudah berapa banyak, kira-kira nanti bakal beli apa dan seterusnya. Lah di saat menjelang panen itu diajak perang.
Bapak bisa bayangkan kalau Bapak kemudian sedang bertransaksi bisnis, hampir deal, mau tanda tangan minggu depan, sudah ketok moto tanda tangan sekian M, lah kok sebelum sekian M tiba-tiba dipanggil orang tua diminta pulang kampung, tidak bisa tanda tangan misalnya. Maka ini tantangan yang luar biasa. Kondisi berat, tapi di sisi lain ada peluang kenyamanan, peluang harta, peluang ekonomi yang ketok motok. Nah, sehingga hadirin rahimakumullah, dalam kondisi seperti ini, ya, ini Rasulullah SAW sebelum perang Tabuk ini jauh-jauh hari sudah mengumumkan. Sahabat menceritakan bahwa Rasulullah itu biasanya Pak kalau perang juara hampir tidak pernah, bahkan dikatakan kalau tidak salah hanya sekitar 2 kali perang saja yang diumumkan dengan jelas, ayo kita mau perang tujuannya ke sana. Itu juara. Yang sering adalah Rasulullah mengumpulkan pasukan kaum muslimin, kita akan berangkat perang. Kemana? Pokoknya ikut. Demi keamanan perang. Tapi khusus perang Tabuk ini jauh-jauh hari sudah diumumkan, kita akan berangkat ke Tabuk, semua laki-laki wajib ikut, tidak ada yang tidak ikut sama sekali kecuali yang betul-betul udzur. Kenapa? Karena tantangannya memang berat, krisis, butuh sokongan dana yang besar, butuh persiapan yang besar. Nah, maka di samping itu lagi hadirin rahimakumullah, yang terakhir kaitannya dengan hal-hal yang berat kaitannya dengan perang ini, yang dihadapi ini adalah Imperium Romawi. Bukan lagi Quraisy Mekah karena sudah melewati fase Fathu Mekah, ya. Tapi yang dihadapi adalah bangsa Romawi. Imperium Romawi, kekaisaran Romawi ini Pak, ya, alif lam mim ulibatir rum, kan begitu Pak ya ayatnya. Karena sepanjang sejarah saat itu ada 2 kekuatan besar dunia, ada Romawi dan Persia. Maka ini pasangan dan tandemnya sebenarnya ini. Lah ini ada negara baru muncul, kan Rasulullah kalau tahun 9 Hijriah berarti negara ini usianya baru 8 tahun hadirin. Ini negara kaum muslimin baru muncul 8 tahun sudah mau melawan imperium yang besar. Sehingga antara ujian panas, ujian beratnya perjalanan, minimnya bekal, potensi kehilangan ekonomi panen kurma tadi itu, sama beratnya musuh yang dihadapi, itu menjadi ujian keimanan besar. Nah, maka hadirin rahimakumullah, apa yang kemudian terjadi pada kaum muslimin, dan kita akan fokus ya pada hal ini, pada sikap iman, representasi iman, bukti iman mereka ketika mereka kaum muslimin menghadapi panggilan perang di tengah kondisi yang berat seperti ini. Hadirin dan hadirat sekalian rahimakumullah, maka setidaknya ada 4 golongan Pak. Ya, ada 4 golongan. Ketika Rasulullah mengumumkan kepada kaum muslimin bahwa Rasulullah mengajak mereka untuk berangkat ke medan Tabuk, perang melawan bangsa Romawi, maka setidaknya ada 4 potret model manusia yang mari kita belajar kaitannya terutama juga tentang gelo dan tidak gelo tadi. Yang pertama, golongan yang pertama, potret yang pertama adalah kelompok orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin. Munafikin itu coro kita sekarang hadirin, KTP-nya kira-kira Islam apa buatan? Islam Pak. KTP-nya Islam, pecinya sama dengan kita, sarungnya sama dengan kita, aktivitas dohirnya seakan-akan sama dengan kita, tapi hatinya beda. Tapi justru benci Islam, tapi justru merongrong Islam. Nah, ketika dihadapkan pada panggilan perang sedemikian rupa tadi itu, maka orang munafik Madinah ini, maka muncul penolakan pada diri mereka. Dan menolaknya niku halus Pak. Namanya juga munafik.
Kalau menentang terang-terangan itu ya kafirin. Menolaknya halus. Diriwayatkan hadirin rahimakumullah, ada seorang laki-laki namanya Jad bin Qais. Jad bin Qais. Jad bin Qais ini ketika kemudian diajak sama Rasulullah untuk berangkat dan ikut berperang, apa kata Jad? Jad ini bilang, ya Rasul, kita nanti kan akan berperang melawan bangsa Romawi. Kita tahu semua ya Rasul, bangsa Romawi itu kalau perang biasanya akan membawa wanita-wanita bule mereka yang cantik-cantik. Romawi itu kan bangsa barat, Pak. Apa kata Jad ini? Saya ini ya Rasul adalah laki-laki yang mudah tergoda dengan wanita. Menawi kula derek panjenengan, lah kula ningali tiang-tiang bule niku sing ayu-ayu, saya khawatir kata Jad, iman saya jatuh. Maka minta tolong betul ya Rasul, demi menyelamatkan iman saya, tolong izinkan saya nggak ikut, daripada nanti saya ikut dan saya tergoda dengan wanita itu. Keren apa buatan Mbak bahasa? Alasannya keren, religi, solid sekali. Tapi sebenarnya hanya alasan yang dibuat-buat agar tidak ikut perang. Maka Al-Quran mengungkap dalam surah At-Taubah di ayat 81, Al-Quran mengungkap bagaimana hati orang-orang munafikin ini. Kata Al-Quran, farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Orang-orang munafik yang tidak ikut berperang tadi itu, yang lain berangkat perang, mereka kemudian dengan beragam alasan yang dibuat-buat, alasan masalah takut tergoda, alasan ini, alasan itu, dan akhirnya mereka betul-betul tidak berangkat. Apa perasaan mereka? Kata Al-Quran, farihah. Farihaniku artinya happy. Farihaniku artinya jembar, senang, happy, gembira. Tidak ikut perang, tidak ikut berjihad menjawab panggilan Rasulullah, tidak ikut mencari peluang mati syahid, mendapatkan pahala besar, bukannya gelo malah senang. Tidak ada perasaan gelo sama sekali, yang ada senang. Maka ngapunten sangat hadirin rahimakumullah. Salah satu penyakit, indikator yang dimiliki oleh orang munafikin adalah senang ketika tertinggal amal, senang ketika melakukan maksiat. Saya kadang sering mengilustrasikan, Bu, ngapunten nggih. Misalkan kalau pas tengah-tengah Ramadan, ya, atau nanti deh saat puasa Arafah misalkan, ya, puasa Arafah. Wis suwi nggak poso, ya 9 Dzulhijjah puasa Arafah. Pas nggak sahur pisan. Rotok lemes ngaten nggih. Ibu-ibu nih Pak misalkan. Tapi sudah niat puasa, betul-betul pengen puasa. Sudah puasa sampai kemudian niat puasa pagi jam 8, jam 9, jam 10 sudah puasa, lah kok tengah-tengah siang hari tiba-tiba kemudian datang bulan. Lah kok ujuk-ujuk haid. Tengah-tengah siang, panas-panasnya, lemes-lemesnya, ternyata dicek kok yo haid. Kira-kira perasaan ibu-ibu gimana gitu? Alhamdulillah, Allah memberikan jalan keluar. Memang tidak boleh memaksakan puasa karena memang haram puasa. Tapi respon hati, hari ini kita sedang bicara respon hati. Adakah perasaan gelo? Ya Allah, wis kepengen poso, pengen betul bisa puasa di hari Arafah ini. Kok ya ternyata engkau beri ujian seperti ini, engkau takdirkan begini ya Allah. Ada perasaan bukan menolak takdir, tapi ada perasaan gelo, perasaan menyesal karena tidak bisa beramal.
Tapi kalau kita happy saja, ngapunten, sangat ngapunten. Misalkan ini hari libur, Bapak Ibu, setelah ini misalkan Bapak-bapak, Ibu-ibu jalan-jalan ke Royal, gitu ya, sama anak-anak, sama cucu. Lah tiba-tiba saat di Royal niku pun boten kepireng adzan, boten ngertos jadwal sholat, tiba-tiba kemudian keluar dari Royal ternyata sudah jam 2:30. Akhirnya baru sholat zuhur jam 2:30. Pertanyaan besarnya, apa perasaan kita ketika kita sholat zuhur 2:30? Adakah perasaan apa bau? Gelo? Atau malah happy saja? Atau malah diantara orang munafikin ini Pak, ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya orang munafik yang ngompor-ngompori gembosi kaum muslimin untuk tidak berangkat perang. Siang-siang, libur-libur, bapak-bapak dari rumah pojok paling sana berangkat ke masjid jalan kaki. Nah, kemudian ada tetangganya lagi ngopi di depan. Lah posi Pak, panas-panas Pak, boyo sembayang nang omah wae. Ngapunten hadirin rahimakumullah. Ketika kita tidak mampu beramal, mungkin ada kalanya kita tertahan dari amal, tapi adakah perasaan itu? Karena sekali lagi tenang-tenang saja, happy saja, bahagia saja ketika tidak beramal, itu ciri orang munafik. Na'udzubillah. Kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, hadirin rahimakumullah, adalah kelompok orang-orang beriman. Yakni yang kedua adalah kelompok orang beriman yang menyesal gelo ketika tidak bisa ikut perang. Al-Quran secara indah menggambarkan ini di surah At-Taubah ayat 92 kalau saya tidak salah. At-Taubah ayat 92. Ketika Rasulullah mengumumkan mereka kaum muslimin hendak berangkat ke medan Tabuk, ada sekitar 7 orang kaum muslimin. Mereka ini berasal dari ekonomi lemah, orang-orang yang tidak mampu, para du'afa, itu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 7 orang ini matur kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kami siap berperang. Kami siap mati syahid. Kami siap berjihad bersama panjenengan. Kami siap menempuh perjalanan jauh yang panas-panas. Kami siap. Cuma masalahnya ya Rasul, kami tidak punya bekal. Kami tidak punya senjata. Kami tidak punya kendaraan. Kami tidak punya uang. Maka ya Rasul, bantu kami untuk mendapatkan kendaraan dan bekal agar kami juga bisa berangkat." Apa kata Rasulullah di ayat ini? Qul tala ajidu ma ahmilukum alaih. Kata Rasulullah, ngapunten sangat, bekal kita terbatas, onta kita terbatas, dana kita terbatas, gak ada kendaraan yang cukup. Panjenengan ini orang du'afa, kaum du'afa, orang ndak punya, sudah dapat rukhsah, sudah dapat dispensasi. Bukan karena cari alasan seperti Jad bin Qais tadi, enggak. Ini memang orang benar-benar gak mampu. Mereka memang nyatanya gak mampu. Kata Rasulullah, pulang saja gak apa-apa. Panjenengan sudah dapat dispensasi. Panjenengan sudah dihitung niatnya ikut perang, walaupun tidak bisa berangkat perang. Kalau kita Pak, seperti itu kira-kira bagaimana perasaan kita Pak? Tiba-tiba kemudian ya, misalkan ada Bapak Ibu, ada promo ya di masjid ya. Kita sudah daftar kurban, sudah siap, kemudian dibilangi sama masjid, "Pak, sapinya kelebihan. Panjenengan tetap nanti masuk tercatat dalam dokumentasi sebagai pengkorban, tapi tidak perlu kurban karena sapinya sudah kebanyakan." Kira-kira perasaannya gimana Bapak Ibu? Alhamdulillah. Nah, orang-orang du'afa ini hadirin rahimakumullah, ketika ditolak oleh Rasulullah, apa kata Al-Quran? Qul tala ajidu mahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam. Mereka pulang dalam kondisi menangis sejadi-jadinya, menyesal, gelo, sedih karena tidak bisa ikut perang. Padahal kalau perang itu ancamannya mati,
Walaupun di perang ini, di perang Tabuk ini, hadirin rahimakumullah, pada akhirnya tidak ada kontak fisik. Karena bangsa Romawi takut melihat kaum muslimin yang sedemikian rupa. Tapi ini perang yang luar biasa, walaupun tidak ada kontak fisik, tapi banyak hasil-hasil diplomatis, kerjasama strategis yang dihasilkan dari perang ini. Nah, kembali ke yang tadi, 7 orang ini pulang menangis gelo karena tidak bisa beramal. Ada salah satunya Pak, namanya sahabat Ulbah bin Zaid. Ulbah bin Zaid ini hadirin, ya, orang yang tidak punya, tidak miskin, tidak, bahkan untuk makan sehari-hari barangkali juga berat. Ketika Rasulullah hendak di masa-masa persiapan berangkat perang Tabuk, Rasulullah memberikan pengumuman kepada kaum muslimin. Apa kata Rasulullah? Man jahaza juyushal usrati falahul jannah. Barang siapa yang mau menyumbang, berdonasi, kalau bahasa kita sekarang, berdonasi untuk pasukan sengsara, ya, pasukan yang akan berangkat ke medan Tabuk ini, siapapun yang mau menyumbang, maka mereka akan mendapatkan surga. Maka semua kaum muslimin itu berbondong-bondong nyumbang, Pak, karena pengen dapat surga. Saya tidak tahu kalau kita hari ini, hadirin rahimakumullah, mereka berbondong-bondong nyumbang. Ada yang bawa seluruh hartanya, Abu Bakar bawa seluruh hartanya, Umar bawa separuh hartanya. Kemudian sahabat Utsman menyumbang 300 ekor unta dan 1000 dinar, dan seterusnya dan seterusnya. Yang punya 1 sak kurma nyumbang 1 sak, yang punya 1 kresek nyumbang 1 kresek. Semampunya mereka menyumbang untuk mendapatkan surga. Ada sahabat laki-laki namanya Ulbah bin Zaid ini, Pak, begitu dengar pengumuman Rasulullah, dia pulang dengan langkah gontai, sedih, galau, karena dia saksikan tetangga depan rumahnya nyumbang dapat surga, sebelah kanan rumahnya nyumbang dapat surga, sebelah kiri rumahnya nyumbang dapat surga, tetangga teman main kelerengnya nyumbang dapat surga. Sementara beliau ini tidak punya apa-apa, nggak ada yang bisa disumbangkan. Akhirnya beliau pulang ke rumah, hadirin rahimakumullah. Kemudian sampai di rumah beliau nangis saja, galau, sedih, tidak bisa nyumbang. Begitu kemudian nangis, akhirnya di malam hari beliau putuskan untuk sholat. Setelah sholat 2 rakaat, beliau angkat tangan dan berdoa kepada Allah. Beliau katakan pada Allah, ya Allah, hamba ini sebenarnya juga ingin berjihad tapi tidak bisa. Hamba ini sebenarnya pengen nyumbang tapi tidak bisa. Ya Allah, maka pada malam hari ini ya Allah, saksikanlah hamba akan mensedekahkan kehormatan hamba. Apa maksudnya? Ya Allah, siapapun yang pernah mendolimi hamba, mencelakai hamba, berbuat dolim, menghina, berbuat kesalahan kepada hamba, siapapun itu ya Allah, malam hari ini hamba ikhlaskan mereka semua, hamba maafkan mereka semua, dan terimalah maaf hamba ini sebagai sedekah hamba. Gak punya apa-apa, sedekahnya dengan rasa maaf. Akhirnya setelah itu beliau lebih tenang dan bisa tidur, Pak. Setelah tidur, besok paginya beliau sholat subuh berjamaah. Sekali lagi ini masih masa persiapan, sehingga beliau sholat subuh berjamaah yang jadi imam Rasulullah SAW. Setelah subuh, tiba-tiba Rasulullah berdiri. Dan Rasulullah bertanya kepada para jamaah saat itu, tiba-tiba, apa kata Rasulullah? Manil mutasaddiqul barihah. Siapa yang tadi malam bersedekah? Sahabat kanan kiri, tanya kanan kiri, apa melirik kanan kiri, pada bingung. Sedekah apa yang maksud Rasulullah? Rasulullah tanya lagi, siapa yang tadi malam bersedekah, silakan berdiri. Sampai 3 kali Rasulullah nanya, tidak ada yang berdiri. Akhirnya Rasulullah berjalan mendatangi sahabat Ulbah bin Zaid tadi. Kemudian Rasulullah menyampaikan, hani'an laka ya Ulbah, selamat bagimu wahai Ulbah. Jibril baru memberitahuku bahwa sedekahmu tadi malam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa beramal, gelo, menyesal, sedih. Akhirnya dia hanya bersedekah dengan rasa maafnya, dan maafnya itu dia membeli surganya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang pertama Pak tadi tidak punya rasa penyesalan dari kalangan munafikin. Yang kedua menyesal karena tidak bisa beramal. Yang ketiga hadirin rahimakumullah adalah menyesal walaupun sudah bisa beramal tapi tidak sebaik yang lain. Nah ini menarik Pak. Ada rasa menyesal, tidak puas karena walaupun bisa beramal tapi tidak bisa sebaik yang lain. Tadi saya ceritakan Rasulullah menyampaikan kepada kaum muslimin, barang siapa yang mau berdonasi untuk pasukan Tabuk mendapat apa Pak? Surga. Semua berbondong-bondong, termasuk sahabat Umar bin Khattab. Umar itu langsung mengumpulkan hartanya. Coro kita sekarang mungkin dibundel atau dimasukin kontainer begitu Pak ya. Nah, dibawa dengan PD-nya ke hadapan Rasulullah SAW. Dalam hatinya Umar, kali ini saya yakin saya bisa mengalahkan Abu Bakar. Ini bukan dengki seperti dengkinya kita, bukan karena bersaing urusan dunia, tidak. Ini soal tasabuk fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kata Rasulullah tidak ada iri yang dibolehkan. Iri itu tidak boleh, kecuali irinya seseorang ketika melihat orang lain bisa baca Quran, pagi baca Quran, malam baca Quran, muncul rasa iri, boleh Pak. Atau irinya seseorang ketika melihat orang lain bisa nyumbang, bisa bantu anak yatim, janda, duafa, dirikan masjid, dia tidak bisa iri karena amal, ini boleh. Iri asal tidak ingin bukan berarti iri yang kemudian memunculkan harapan orang lain itu celaka. Nah ini baru gak boleh. Saya iri sama dia kok soleh ya Allah, mudah-mudahan dia sakit ya Allah biar tidak bisa salat lagi, tidak boleh Pak. Ini bukan iri yang begitu. Iri karena ingin menyaingi agar bisa beramal sama atau bahkan lebih. Dan Umar ini itu sejak lama itu kagum sama Abu Bakar. Mungkin Bapak Ibu pernah ingat suatu saat, ini hadis yang lain dan sangat populer sekali. Suatu saat sholat subuh seperti ini, kebetulan dikatakan saat itu kondisi kaum muslimin baru pulang perang Pak. Kalau tidak salah malamnya itu baru datang perang. Malamnya baru perang, kemudian sholat subuh. Ya. Setelah subuh Rasulullah tiba-tiba tanya pada jemaah, ya, hadirin sekalian, siapa yang hari ini berpuasa tolong angkat tangan. Siapa yang hari ini puasa angkat tangan. Mungkin para sahabat batin, ya Rasul tas boleh perang kok ya wis poso. Tapi ternyata ada yang angkat tangan, siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Umar juga heran, Abu Bakar kok ya poso. Siapa yang hari ini, yang pagi hari ini, kata Rasulullah, siapa yang pagi hari ini sudah mengunjungi orang sakit, coba angkat tangan. Ternyata kata sahabat yang lain, ini pagi-pagi ya, pagi-pagi rumah sakit mana yang buka kalau kita gitu ya. Ya, rumah mana yang bisa dikunjungi. Ternyata Abu Bakar angkat tangan. Ya. Saya ya Rasul, tadi kebetulan saya mendengar kabar bahwa sahabat Hudzaifah kalau tidak salah ya itu sedang sakit dan saya akhirnya menjenguk beliau. Sebelum ke masjid saya mampir, saya jenguk, kemudian saya ke masjid. Siapa yang pagi ini sudah sedekah? Angkat tangan. Yang angkat tangan siapa? Abu Bakar. Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar. Umar ya iri Pak, iri positif. Aku kok gak iso sebaik dia. Nah kembali ke tadi, maka Umar menyiapkan hartanya mau disumbangkan untuk perang Tabuk. Dalam perjalanan Umar sudah mikir, aku yakin kali ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar karena aku sudah membawa harta banyak sekali, separuh dari hartanya. Bapak rekeningnya berapa isinya? Logam mulianya berapa banyak? Itu kalau separuhnya disumbangkan untuk Masjid As-Salam, kinten-kinten ya nopo. Ini Umar Pak. Begitu sampai di depan Rasulullah SAW, Umar ditanya,
Umar, kamu kok banyak sekali sumbangannya. Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kata Umar, aku meninggalkan untuk keluargaku persis sebanyak ini ya Rasul. Yang disumbangkan segini, yang ditinggalkan juga segini, alias 50%, separuhnya. Lah kok pada saat yang sama Abu Bakar datang, ditanya sama Rasulullah, Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, ya Rasul, aku hanya meninggalkan untuk keluargaku cukuplah Allah dan Rasulnya, alias semua hartanya disumbangkan. Sampai kalimat Umar di hadis ini dikatakan, Umar sampai mengatakan, lan aghlibahu abadan. Maka kalau seperti itu, saya kayaknya tidak mungkin menang melawan Abu Bakar sampai kapanpun. Pernah tidak Bapak Ibu sekalian, kita punya rasa gelo, rasa menyesal ketika tidak bisa sebaik yang lain. Saya di rumah itu Pak, di musola depan rumah saya, itu ada bapak-bapak yang terbiasa tiap hari selalu iktikaf nunggu syuruk setelah subuh. Awak dhewe iki kadang yo maca istighfar 100 kali wis pengen kudu metu kan gitu kadangnya. Mau baca Quran di masjid 2 lembar 3 lembar itu kadang sudah pengen bangun rasanya. Ini tiap hari. Maka padahal hadisnya gimana Pak? Kalau kita kemudian menetap setelah subuh di masjid sampai kemudian syuruk, masuk waktu isyraq, diakhiri dengan sholat isyraq 2 rakaat, maka dapat apa? Haji dan umroh, pahala haji dan umroh tamatan. Tidak pakai selamatan lagi Pak. Kalau haji umroh beneran kan selamatan Pak. Saya mikiri oleh-oleh ini kita terus Pak. Nah itu ketika kita melihat ada saudara kita, tetangga kita seperti itu, ada nggak perasaan kepengen dalam hati? Ya apa ya caranya iso ngono ya? Perasaan iri, perasaan gelo karena tidak bisa menyaingi dan seterusnya. Baik, jadi yang ketiga adalah sahabat-sahabat kaum mukminin yang punya perasaan gelo walaupun sudah beramal tapi tidak sebaik yang lain. Kalau kita punya perasaan gelo seperti ini, maka insya Allah kita akan termotivasi terus untuk lebih baik dan lebih baik. Yang terakhir hadirin rahimakumullah adalah kelompok yang keempat adalah kelompok kaum mukminin yang menyesal ketika lalai. Tadi kalau yang kedua tadi menyesal karena memang sudah dapat dispensasi. Yang ketiga tadi menyesal sudah bisa beramal cuma tidak bisa sebaik yang lain, ada rasa gelo. Nah tapi ada kalanya kita ini juga lalai tadi itu Pak. Metu medal saking napa wau? Saking royal kok nggih pun jam 2:30 tereng salat asar. Nah, yang model-model seperti ini nih, Pak. Nah, ada juga sahabat yang lalai tapi dia punya gelo, tidak seperti orang munafik. Yang pertama ada sahabat hadirin rahimakumullah namanya Abu Haythama Al-Ansari. Abu Haythama Al-Ansari ini Pak tadi di musim panas yang luar biasa tadi, musim peceklik, kurma sedang mulai masuk ranum-ranumnya sudah siap dipetik. Artinya pohon kurma itu sudah menjuntai ya, buahnya menjuntai, enak buat berteduh. Nah, sahabat Abu Haythama ini dia punya kebun kurma yang luas. Kebun kurmanya luas, teduh, enak. Tas juga punya istri 2 yang cantik-cantik. Ini ada riwayatnya loh Pak, saya nggak ngarang. Nanti bisa dipakai cerita ke istri. Punya istri 2 yang cantik-cantik. Diriwayatkan pada saat para sahabat yang lain berangkat berperang, sebanyak 30.000 sahabat berangkat perang, Abu Haythama ini itu malah masuk ke kebunnya. Kenapa? Karena saat dia masuk ke kebunnya itu, 2 istrinya itu membuat 2 tenda. Jadi di kebun itu dibuat kalau sekarang apa itu Pak ya? Tenda-tenda buat
apa namanya, kalau kita ke Pacet, ke Batu itu Pak ya, 2 tenda, tenda yang teduh, tenda yang dingin, nyaman. Di tengah kondisi panas ada tenda, ada buah, ada istrinya. Betul-betul sempurna kenikmatannya. Tapi ketika kemudian beliau hendak bertemu istrinya, tiba-tiba terbesit dalam benak beliau, ya Allah, detik ini Rasulullah sedang berpanas-panas. Rasulullah dan para sahabat yang lain sedang menyusuri jalan yang panjang. Maka kata beliau itu, kok gak mentolo, ini awak dewe iki menikmati ini semua. Detik itu juga dia bilang sama istrinya, istriku, siapkan bekalku, siapkan baju perangku, siapkan senjataku, aku akan berangkat menyusul Rasulullah. Lalai, ada perasaan menyesal dan langsung memperbaiki saat itu. Tapi ada juga yang terakhir, hadirin rahimakumullah, terakhir dari saya, ada juga 3 sahabat Rasulullah, diantaranya adalah Ka'ab bin Malik. Ini ayatnya yang dibaca imam kita tadi, wa 'ala salasatil ladzina khulifu ila akhiril ayat. Ada 3 sahabat Rasulullah yang lalai, ya. Tapi gelo tadi Pak, tapi lalainya tidak sampai nyusul. Kenapa tidak sampai nyusul? Sudah ingat, sudah kebayang pengen berangkat sejak awal, tapi tergoda dengan 2 kata. 2 kata ini adalah nanti saja, engko wae. Ini pasukan 30.000. Rasulullah pasti berangkat dengan 30.000, pasti pelan, tidak mungkin cepat. Kalaupun aku berangkat besok, aku masih bisa ngejar. Engko wae. Besok lagi, besok lagi, besok lagi. Akhirnya tidak jadi berangkat. Ketika tidak jadi berangkat, Rasulullah saat kembali, ada 80 orang munafikin datang kepada Rasulullah mencari-cari alasan biar tidak dihukum. Sahabat 3 orang ini, mereka berani jujur, ya Rasul, kami tidak punya alasan, ini murni karena kami lalai, ini murni karena kami menunda-nunda, maka kami siap dapat konsekuensi. Akhirnya Pak, 50 hari diboikot, tidak boleh disapa oleh kaum muslimin. Di hari ke-40, 10 hari terakhir malah disuruh jauhi oleh istri mereka. Istrinya disuruh menjauhi juga 50 hari. Sehingga mereka katakan, bumi yang luas terasa sempit, hati ini terasa sempit, sedih luar biasa. Tapi mereka menerima itu semua sebagai konsekuensi dan kejujuran iman. Maka hadirin rahimakumullah, sekali lagi mari Pak, kita tidak bisa beramal optimal di bulan Dzulhijjah kalau nanti kita tidak pernah punya rasa gelo ketika tidak optimal beramal. Maka gelo adalah kunci optimalisasi amal. Mari kita belajar dari peristiwa Tabuk tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala paringi kita nikmat sehat, nikmat berkah, bisa ketemu awal Dzulhijjah, bisa beramal optimal, sehingga ini menjadi salah satu bekal terbaik kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Setelah ini insyaallah ada presentasi ya. Jadi teman-teman, mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dulu di sudah presentasi kita dari arah silakan.
Ustaz Farhan. Oke ini. Assalamualaikum warahmatullahi Apa tadi ke bawah? Saya mohon izin ya Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya mungkin kita waktunya sampai 10 kita sampai 10 menit ke depan insyaallah. Kita dulu saya Ramadhani Bapak Ibu dari amanah dari rekan usaha. Alhamdulillah ini silaturahmi. Saya menyapa Bapak Ibu dulu sehat semua Bapak Ibu. Alhamdulillah saya hari ini bisa silaturahmi ketemuannya di Masjid As-Salam, ketemuannya Samahat. Kalau sebelumnya sudah ada cerita dari Bapak dari Ustaz Info di mana jamaah Masjid As-Salam. Saya senang sekali dengan ceritanya Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini saya bisa berkesempatan hadir silaturahmi sama ibu-ibu bapak-bapak jamaah As-Salam. Kemudian juga bersama sama guru kami dari Ustaz Ais. Sebelumnya saya minta dari Bapak Ibu, kalau ini masih usahakan kenal ya Bapak Ibu, usahakan biasa dari Imam Biasalam itu kebetulan sama, saya ingat sama saya di sini Rahman di sekolah tinggi ilmu dakwah dan komunikasi Islam Al-Rahman Surabaya. Kebetulan ini namanya Ada Prof Badri. Kamu di Prof Badri. Saya alhamdulillah dakwah saya dan mengabdi saya diamanahkan di lembaga pesantrennya Rahmah di Baitul Malam Surabaya. Alhamdulillah saya sebenarnya sama mahasiswa juga dan seperti Ustaz Farhan, saya di lembaga pesantrennya Rahmah Baitul Malam Surabaya. Saya berkaitan kalau Ustaz Farhan mungkin dakwahnya didikan imam di Bapak Ibu. Kalau saya punya niat, saya dulu dibantu. Alhamdulillah saya dibantu oleh para muslimin diwasilahi oleh STI dan insya Allah saya selesai. Saya ingin membantu umat ini juga dengan mewasilahi umat para muslimin untuk melakukan kebaikan. Nah kebetulan alhamdulillah sudah ada. Saya sampaikan dulu Bapak Ibu ya. Saya hari ini ingin mengenalkan kepada Bapak Ibu semua terkait program kami atau gerakan kami di sini Bapak Ibu. Kami di Baitul Malam